Puji Tuhan, selamat pagi saudara semua. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami pohonkan urapan Allah itu mengajar kami, membuat kami mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, kiranya Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan ampunilah mereka yang bersalah pada kami. Kami siap menyambut firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang ujian iman. Proses pertumbuhan iman dengan berbagai ujian yang harus dihadapi. Dan ayat tema kita terdapat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Salah satu ciri khas makhluk hidup adalah pertumbuhan. Diperlukan pertumbuhan untuk membuktikan bahwa makhluk itu hidup. Demikian juga dalam hal rohani. Kehidupan rohani yang bertumbuh artinya ada satu pertumbuhan yang akan didapati. Dan orang percaya pun harus mengalami pertumbuhan rohani. Dan bagaimana caranya pertumbuhan rohani? Dalam ayat yang kita baca itu menjadi salah satu cara yang Tuhan ajarkan supaya kita dapat bertumbuh, yaitu lewat ujian terhadap iman. Kita pikir ujian itu sebagai suatu masalah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan dapat memakai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita secara daging yang umumnya kita alami, itu sebagai sarana untuk kita dapat bertumbuh dalam iman percaya kita. Kita akan lihat ayat ini, mempelajarinya dengan singkat pada saat ini. Kata sebab kamu tahu itu dipakai kata ginosko. Ini artinya memperoleh informasi melalui beberapa cara. Seperti melalui indera kita, penangkapan indera kita. Misalnya indera pendengaran. Lewat indera pendengaran kita memperoleh informasi untuk kita dapat mengenal, mengetahui sesuatu. Dan biasanya kata ginosko ini melibatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman seseorang. Jadi pengetahuan yang didapati bukan dari data fakta yang dipelajari, tetapi lewat pengalaman-pengalaman seseorang. Nah, untuk dapat mengenal, mengetahui dengan baik apa maksud Tuhan dan dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka seseorang yang mau bertumbuh, yang mau mengenal Tuhan, harus memiliki tekad untuk mentaati firman Tuhan. Kalau ia mau memahaminya, orang tersebut harus memiliki tekad untuk mentaati firman Tuhan. Kata kuncinya di taat. Dan untuk dapat mentaati, maka salah satu karakter taat adalah kerja keras. Tanpa adanya kerja keras, maka ketaatan itu tidak dapat terjadi. Dan tanpa ada ketaatan, kita tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Arti bekerja keras ini, orang percaya harus mempergunakan segala sumber daya yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya, berusaha dengan keras untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan lewat ujian-ujian, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang saudara kita akan lihat kata ujian. Ujian ini artinya terbukti, diuji, seperti logam dalam api. Dengan demikian logam itu, entah emas dan lain sebagainya, dimurnikan. Menggambarkan proses penentuan keaslian sesuatu. Keaslian iman, keaslian percaya kita. Tidak hanya keaslian sesuatu, tetapi ini dapat meningkatkan kualitas sesuatu tersebut, ujian tersebut. Atau hasilnya, keaslian sesuatu atau hasilnya. Nah, seorang yang bernama Thomas Manton menjelaskan bahwa ujian bukan hanya untuk dapat persetujuan sesuatu benda ini baik atau enggak, tetapi untuk meningkatkan kualitas daripada benda tersebut.
emas dimurnikan semakin emas, seperti Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang diuji? Menurut Yakobus, ujian terhadap iman. Berarti iman itu yang diuji. Apa iman itu? Iman berbicara tentang kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran sesuatu. Percaya, yakin akan kebenaran sesuatu. Dan dalam Alkitab, kitab suci, ini berhubungan atau berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam hal-hal ilahi. Itu disebut dengan iman atau percaya. Kebenaran, keyakinan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ujian terhadap iman, hubungan kita dengan Tuhan itu diuji, maka dia akan menghasilkan, kata berikutnya, ujian itu akan menghasilkan. Menghasilkan ini memiliki arti bekerja atau terlibat dalam suatu kegiatan yang melibatkan pengeluaran usaha yang cukup besar, dan dapat berarti juga bekerja sepenuhnya dan menyeluruh untuk mencapai atau memperoleh akhir, untuk menyelesaikan sesuatu atau membawa sesuatu ke kesimpulannya. Artinya bahwa ujian terhadap iman itu, proses itu akan membawa kita terhadap menghasilkan sesuatu. Nah, produk dari ujian iman ini apa? Hasil dari ujian iman ini apa? Kesempurnaan dari ujian iman ini apa? Hasilnya. Kita akan dapati kalimat kata berikutnya adalah ketekunan. Jadi ujian dari iman, produknya adalah ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan dipakai kata hupomone, yang artinya tinggal bertahan. Atau simpelnya ini menggambarkan gambaran tentang bertahan dengan teguh dan tanpa gentar di bawah beban berat, dan menggambarkan kualitas karakter yang tidak membiarkan seseorang menyerah pada keadaan atau menyerah di bawah cobaan. Patuh, mau menundukkan diri, kemudian bertahan teguh tanpa gentar di bawah beban yang berat, dan karakter yang tidak pernah menyerah, karakter yang tidak akan membiarkan keadaan apapun membuat dia menyerah, bahkan dalam ujian yang terberat sekalipun. Orang percaya untuk dapat mengalami pertumbuhan harus mengalami ujian iman. Dan ujian iman ini produk hasilnya adalah ketekunan. Membuat orang ini nggak pernah menyerah dalam keadaan apapun, ujian apapun, dan membuat dia terus berharap pada Tuhan. Saya tutup dengan komentar seorang hamba Tuhan bernama MacArthur yang mengatakan demikian. Sebagai orang Kristen, kita tahu dari pengalaman kita sendiri dan juga dari firman Tuhan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketahanan. Kita telah belajar tentang janjinya. Memang benar. Karena setelah kita menanggung penderitaan, kesengsaraan atau ujian, kita akan menemukan dan telah menemukan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak hanya utuh, tetapi juga semakin kuat untuk ujian tersebut dan untuk ujian-ujian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya saudara tetap kuat dalam ujian dan pencobaan, dan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena itu akan menghasilkan produk-produk yang indah dan pertumbuhan yang indah di dalam rohani kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Masalah cenderung kami hindari. Kami berdoa, Tuhan jangan. Tetapi dalam keadaan tersulit, ujian apapun, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan di dalamnya. Dan lewat kebenaran firman Tuhan kami mengetahui bahwa hal tersebut akan membuat iman kami semakin murni dan kami semakin bertekun akan Tuhan. Roh Kudus, firman-Mu mampukan kami Tuhan. Karena di dalam kekuatan kami sendiri kami akan jatuh. Tetapi bersama dengan Yesus dalam pimpinan firman dan Roh Kudus, kami akan sanggup dan cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kami. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada mujizat.
Dan yang mengalami ujian, Tuhan kuatkan mereka. Lutut-lutut yang goyah, yang bimbang dan ragu dalam nama Yesus. Ada kepastian dalam Tuhan, ada kekuatan, ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya, setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami, ampuni mereka yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hari ini, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, kiranya boleh ada dalam berkat Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.